Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, senang sekali rasanya hari ini Mang Cek Nopal bisa menyapa pemirsa lagi dalam majelis yang kita tunggu-tunggu nian sebelum kita menanti berbuka puasanya, yaitu di program Anten-Anten Nunggu Buko. Dan hari ini tepatnya di edisi 8 April 2022 atau bertepatan dengan 6 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga selalu kebaikan menyertai kita dan pahala melimpahi kita di bulan yang suci ini. Dan pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, pastinya kita selalu bermunajat kepada Allah Tuhan yang Maha Kaya, yang pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa untuk menambah atau menimbah ilmu kita dalam majelis Anten-Anten Nunggu Buko, dan salawat beriring salam kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baik pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, pastinya acara Anten-Anten ini kita ucap terima kasih juga untuk para sponsor atau yang mendukung acara. Kami ucap terima kasih untuk Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lau Pau Bainopi, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Dan pastinya untuk tema kita hari ini mengangkat tentang masih bulan suci Ramadan, yaitu Ramadan bertabur rahmah ataupun kebaikan. Telah hadir guru kita, yaitu Kiai Haji Amiruddin Muslim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah siap kita hari ini untuk memberikan dakwah kepada masyarakat Kota Palembang khususnya Kiai. Dan tapi sebelumnya kami ingatkan juga untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko bahwa di segmen kedua KG kami buka untuk sesi tanya jawab sesuai dengan tema kita juga, yaitu Ramadan bertabur rahmah di 0711380022. Baik Kiai, ini mungkin pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko sudah penasaran tentang tema kita hari ini, yaitu Ramadan bertabur rahmah. Kami persilakan untuk tausiahnya, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana shiyaman li jami'il mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanata kullaha Ramadan. لأن الحسنة فيه مجتمعة والدعوات مقبولة والذنوب مغفورة والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والجنة مشتاقة لهم أو هكذا كما قال صدق الله ورسوله. Para pemirsa Pal TV yang budiman, para shaimin dan shaimat yang insya Allah mudah-mudahan seluruh kita mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah hari yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat di bulan suci Ramadan. Ini adalah Jumat yang pertama kita Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan nikmat, karunia dan lain sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan ini hari yang ke berapa? Ke-6 Ramadan. Hari ke-6 Ramadan. Insya Allah kita tetap diberi oleh Allah kesehatan, amin, diberi oleh Allah kebugaran, dan tetap semangat untuk tetap beramal, beribadah, mengisi amaliyah Ramadan kita di bulan suci yang baik ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ramadan awaluhu rahmah
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bahwa Ramadan ini awalnya 10 pertama itu memang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, kemudahan untuk beramal selama bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah Ramadan ini penuh dengan ampunan, wa awsatuhu maghfirah. 10 yang kedua adalah ampunan. Artinya khilaf, kesalahan, dosa kita selama ini atau yang sebelum-sebelumnya ini dengan siam Ramadan itu secara otomatis akan dihapus, diampuni oleh Allah. Subhanallah. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa apabila puasa kita ini didasari dengan iman. Nah, jadi iman dulu. Sebab yang dipanggil untuk puasa ini kan orang beriman. Banyak juga orang Islam ini tidak puasa. Kadang-kadang siang hari Ramadan dia ngopi, kadang-kadang merokok dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi orang yang beriman itu bisa menahan diri. Nah, makanya kalimatnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai manusia, bukan wahai orang Islam, wahai orang yang beriman. Artinya hanya orang yang beriman yang mampu untuk puasa ini. Kalau umpamanya dikiaskan lagi, kalau ada wong yang Islam di siang Ramadan dia tidak puasa tanpa uzur syarak, tidak sakit, tidak dalam perjalanan, bepergian, musafir, maka dia sebatas Islam itulah, tidak pacak meningkat derajatnya menjadi wong yang beriman. Nah, gitu ya. Nah, jadi dasarnya puasa ini adalah iman. Wahtisaban itu artinya semata-mata karena Allah. Nah, ikhlas, ya. Dan puasa ini lain dengan kewajiban lain, Nopal. Lain. Puasa ini satu-satunya ibadah yang sifatnya rahasia. Artinya apa ini? Cuman yang puasa dengan Allah yang tahu. Kalau kewajiban lain itu agak rentan dengan riya atau minta alam. Minta pengakuan, ya. Umpamanya kita sholat. Nah, sholat itu kan kejinguan ada rukuknya, ada sujudnya, ada ngambil uduknya sebelumnya, ya. Kalau umpamanya tidak jago hati, barangkali dia minta alam dengan mertuanya, minta alam dengan calon mertua, nah macam-macam, ya. Nah, itu juga zakat tuh kadang-kadang kalau tidak dijaga hati kita ini, itu ada unsur minta dipuji. Bisa diomong ke riya juga. Riya juga itu dia diminta diomong ke wong dermawan, gitu ya, wong yang galak sedekah. Haji mah itulah. Haji itu kalau umpamanya tidak dijaga, karena apa? Ada prosesnya, proses pemberangkatan, ada baliknya, gitu ya. Kalau wong yang ikhlas itu dia dipanggil haji atau tidak tetap noleh dia. Kalau orang yang galak minta alam tu, dak dipanggil haji, dak noleh dia. Dak galak noleh. Atau ada undangan, dak kata haji. Tulisan hanya. Iya. Nah, puasa ini mana ada yang tahu? Iya. As-saumul li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, ya. Aku yang berhak nak malesnya itu. Nah, apa balasan puasa itu kata yang tahu. Kecuali kaget kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Kayak ketemu, oh ini dia ya, rupanya balasan kita puasa ini. Paling tidak puasa ini membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bagus, pribadi yang berakhlak, pribadi yang takwa, ya. Pribadi yang semangat ibadat, galak bersedekah, nolong wong, ya. Kan sama-sama ini, sama-sama sama-sama lapar. Jadi puasa ini menyatukan persepsi bahwa kita ini sama di hadapan Allah. Baik, dan Allah yang akan menakarnya. Menilainya. Menilainya itu. Baik, dan itu secara umum yang telah disampaikan juga oleh Kiai Haji Amiruddin Muslim. Dan pastinya pemirsa Anten-Anten Nunggu Buku penasaran. Ini Kiai, dengan kenapa Ramadan ini disebut dengan bulan yang penuh rahmat, di mana
di dalam 1 tahun bulan Hijriah ini memang ada 4 bulan yang diutamakan Allah selain dari Sa'ban sebelumnya, Rejab juga, dan salah sikoknya Ramadan ini. Ini cak mana? Okay. Jadi memang rahmah di situ itu adalah balasan, sebenarnya balasan kebaikan. Jadi seandainya kita tahu rahasia di balik diwajibkannya puasa ini, kita kepengen Ramadan itu bukan sebulan, pengen setahun, pengen lebih ya. Salah satunya itu adalah amal ibadah kita ini ganjarannya itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi apa berlipat-lipat, ini bukan sikok balas sikok, bukan sikok balas 10, bukan, tetapi lebih dari itu. Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah qad adallukum syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Salah satunya yang diberikan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah ke kita ini adalah amal kita ini kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, beramal di malam Qadar, 10 terakhir bulan Ramadan, mulai dari awal ini kita semangat, maka sama halnya dengan kita beramal 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, mini hari ini kan jarang wong berumur 80-an tuh jarang ya. Muka kita ini amal kita yang cuman seberapa menit itu timbangannya, ganjarannya itu sama halnya dengan kita ibadah 83 tahun. Belum tentu umur kita ini Nopal dan pemirsa ya, para shaimin dan shaimat, belum tentu umur kita ini sampai ke 80-an, belum tentu. Adalah sikok 2 yang masih bertahan ada ya. Tapi untuk ke sana itu luar biasa sulitnya. Kadang-kadang wong mini hari ini umur 60-an, 65, 70 lah sudah dipanggil oleh Allah ya. Nah, untuk nak ngejar ketertinggalan kita ini, karena banyak tertinggal dengan umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena umur mereka dulu itu hampir ratusan tahun. Nah, kita ini tidak sampai ratusan tahun. Nak ngejar itu tuh balasan amal kita ini dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itu dan ya. itulah salah sikok utama Yang kedua, bulan Ramadan ini Kiai. Iya. Dan pastinya banyak hal tentang tema kita nih yang pengen kami tanya ke Kiai tentang tema kita Ramadan bertabur rahmah, yang pastinya banyak kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Dan apa baik kira-kira upaya kita untuk mendapatkan pahala yang berlimpah, kebaikan-kebaikan yang berlimpah di bulan suci Ramadan ini. Banyak hal yang pengen kita tanya dengan Kiai Haji Amiruddin. Jadi untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko yang pengen bertanya bersama kami di 0711 38 0022, karena kagetnya juga kita akan ada kuis berhadiah langsung yang dipersembahkan oleh Beras Raja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah kita masih di Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini 8 April 2022-nya bertepatan dengan 6 Ramadan 1443 Hijriah. Masih dengan guru kita ya pastinya Kiai Haji Amiruddin Muslim yang akan menyampaikan tentang tema kita yaitu Ramadan bertabur rahmah ataupun kebaikan. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk para segenap sponsor yang telah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan terima kasih kepada Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Kami ucap terima kasih juga untuk Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk Bainopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Nah, ini Kiai Haji, kalau kita ngomong ke tentang sponsor tadi banyak makanan juga. Jadi sebentar lagi kita akan menyambut berbuka puasa, jadi bisa menjadi referensi juga untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko. Dan balik lagi ke pertanyaan kita hari ini, sembari kita juga menunggu untuk pemirsa Anten-Anten yang pengen bergabung di 0711 38 0022. Jadi Kiai, ini banyak kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Dan salah sikoknya mungkin kami pengen bertanya upaya-upaya ataupun amalan untuk meraih rahmah kebaikan di bulan suci ini, Cak Mano?
di bulan Ramadan ini ada amalan yang spesial. Baik, Kiai, caknya ada penelpon kita untuk sore hari ini, kita terima dulu sebelum kita menjabarkan tema kita lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Eko di Soa. Bapak Eko di Soa. Silakan Pak Eko dengan pertanyaannya. Oh, Pak Ustadz lagi ya, Pak Ustadz ya. Ustadz boleh. Ustadz, kita lupa bertanya Pak Ustadz. Kita ini puasa ini tidak puasa Pak Ustadz ya. Nah, cuman gitu ini sholatnya lancar Pak Ustadz. Terawih angelo, subuh, maghrib, isya. Nah, sebab itu puasa itu kan. Oke, mohon maaf sebelumnya Pak Eko. Besok agak sedikit jauh dari televisinya atau dikecil ke sedikit volume TV-nya. Halo? Oke, silakan Pak Eko. Nah, kita kan tidak puasa, tak tahan puasa kan. Cuman kita mau dapat sholat dan haji dengan terus dengan ibadah itu kan. Nah, itu mana kita hukumnya mana? Ya. Oke. Ada lagi mungkin Pak Eko pertanyaannya atau sudah cukup? Nah, itu ya. Oke, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Jadi tidak puasa tapi ibadah-ibadahnya dijalani, Cak Mano. Ya. Kewajiban puasa itu hampir sama dengan kewajiban kita sholat. Nah, lain halnya dengan haji. Kalau umpamanya haji itu bagi wong yang mampu. Tapi kalau puasa ini selama kita tidak dalam keadaan sakit, uzur, tidak musafir dalam bepergian jauh, maka kita diwajibkan untuk puasa, ya. Ini tidak boleh kita tolak. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kewajiban puasa itu mutlak dapat kita jalankan, kecuali kita dalam keadaan sakit tidak bisa puasa atau dalam keadaan musafir dan lain sebagainya. Dan jangan takut kita kelaparan, jangan takut kita sakit karena mengerjakan puasa ini. Justru Nabi kita ngomong, sumu tasihhu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Nah, asal kita dalami pelaksanaan puasa itu dengan bagus, diawali dengan niat dulu, insya Allah mudah-mudahan. Dan tak kata sejarahnya kalau wong yang puasa mati kelaparan, belum ada, mulai dari dulu sampai sekarang. Jadi jangan ada alasan bahwa kita ini tidak mampu untuk puasa padahal kita mampu. Nah, itu ini sanksinya kagak berat itu, ya, sanksinya berat. Aku mau ke yang positifnya dulu. Yang positifnya kalau kita puasa, insya Allah nanti di akhirat pada saat kita berada di padang mahsyar, kita dalam keadaan sejuk, nyaman, tidak kepanasan, tidak kehausan, tidak kedinginan. Tapi kalau wong yang di dunia ini dia mampu untuk puasa tapi tidak galak puasa, nah itu kagak di akhirat itu dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan dalam keadaan kehausan yang luar biasa. Digambar ke kalau umpamanya dia nak minta minum, dinjak minum secangkir kurang, setembok kurang, sejerigen kurang terus. Aus yang luar biasa itu luar biasa siksaan bagi wong yang tidak puasa di dunia ini padahal dia mampu. Makanya bagi penanya tadi, jangan sampai kita tidak puasa, ya. Walaupun apa bagawikan kita ini, seberat apapun gawian kita ini, kita istilahnya paksa ke. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan niat kita waktu sahur itu, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dengan kekuatan niat itu Allah bantu, ya. Allah tidak haus ke kita, Allah tidak lapar ke kita. Secara manusiawi memang kalau tidak makan tuh lapar. Tapi kalau umpamanya kita niat, nah ya niat berdasarkan iman tadi, insya Allah Allah jago. Dan bagi kita yang puasa ini ladas nak
ngadepi maghrib tuh nah. Oke, jadi Iya. ini untuk melatih kita juga untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita juga Iya, ya, Ustadz ya. memang tujuan puasa itu untuk nambah keimanan. Oh Baik. ini dia. Sudah itu ada rasa sosial. Sosial. Oh sosial. Rupanya kakek ada timbul rasa kesian dengan wong yang makin miskin. Oh ini dia penderitaan wong yang selama ini ndak hati Baik. nahan lapar, nahan haus itu ya. Timbul rasa peduli. Yang selama ini kita a priori, yang selama ini cek tidak tahu, cek tidak tahu ambisinya ngejar dunia itulah umpamanya ya. Nah dengan kita puasa ini, masya Allah, inilah rupanya penderitaan wong yang selama ini di jalan-jalan itu. Baik, dan inilah nikmatnya berpuasa ini, di mana banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama. Dan Kiai, ini ada lagi penelpon yang bakalan kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan Ibu siapa di mana? Ramadan bertabur rahmah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan tentang puasa ini ya, benar kata Pak Kiai tadi kalau nggak pernah puasa itu lila rezeki akhirat nanti. Nah saya tanyakan ini yang ini Pak Ustaz, dia tuh ngaji galak, puasa galak, pokoknya yang itu alimah. Tapi melawan pada wong tua, mak mama lah Pak Ustaz. Oke. Ya gitu. Baik, ada lagi mungkin Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jadi beribadahnya lancar, bagus-bagus galuh. Tetapi dengan wong tua dia cak itu tadi. Cak mana ini hukumnya? Jadi dalam agama kita ini, Ibu yang bertanya, bagus sekali pertanyaannya ini. Ada dua perintah yang berangkai. Jadi yang pertama atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, jangan taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul. Yang kedua aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan bayar zakat. Nah, yang ketiga ini anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah dan wajib berterima kasih dan berbakti dengan mak bapaknya. Jadi kalau umpamanya kita ibadah baik kepada Allah dengan mak bapak kita kurang perhatian atau kita durhaka, tidak memperhatikan, maka ibadah kita kepada Allah ini habis cuma-cuma. Tidak kata nilai, ya. Tidak kata nilai. Justru sebaliknya, kalau umpamanya ibadah kita ini sederhana, tidak terlalu banyak, karena tuntutan dunia, ekonomi dan lain sebagainya. Sholat wajib, sholat sunat tidak, itu ya, karena dia ngejar, itu ya, ngejar target barangkali itu ya. Nah itu juga puasa yang wajibnya, puasa sunat tidak. Tapi dengan wong tuanya luar biasa, baktinya, luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Gila, bulan Ramadan Tapi ini. cak mano Kiai, kalau misalkan tadi kan sudah terjadi tuh, misalnya yang cerita Bu Anna tadi, bahwa dia puasa ibadah lancar, tapi ketika dia itu berbuat adabnya kepada orang tua tidak bagus kayak itu. Nah, hal apa yang harus dilakukan? Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Iya, cepat minta maaf kepada orang tuanya, ya, minta ikhlas minta tulus sudah itu minta maaf ke segala kesalahan selama ini. Nah, minta maaf itu harus diiringi dengan disenang ke hati dia. Disenang ke. Diladas ke gitu ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini dia kegalaan orang tua tuh kalau masih hidup ya. Iya. Kan banyak ini kuliner ini nah. Iya. Terutama sekali untuk apa? Untuk berbuka puasa nih ya. Di mana-mana pojokan rame kan sampai macet. Nah, dia kegalaan orang tua kita tuh. Kalau umpamanya wong tua lanang galaknya celimpungan kita beli kalau tino itu laksan, payungnya itu apa buah dan lain sebagainya. Dak kate uangnya kalau dinjok hadiah itu dak senang. Betul. Kalau kita itu ya. Kalau kita apalagi yang ngenjuk itu anak kita, anak dewe dan lain sebagainya. Jangan biarkan wong tua kita tuh minta-minta. Baik, dan memang salah siko Allah akan merahmati umatnya, salah sikonya beradab kepada orang tua gitu ya. Iya, berbakti. Iya, nyenang ke ngeladas ke hati orang tua kita. Iya, apalagi memang Kiai memang di bulan suci ini bener atau Cak Mano kita harus memang menjalin silaturahmi semakin bagus. Harusnya Cak itu ya Kiai ya. Jadi memang ada semacam sunnatullah ya. Sunnatullah itu hukum alam.
bahasa kami dusun itu natural of law. Wow, bakso mano itu. Iya. Jadi kalau kita berbakti dengan mak bapak, kalau kita nyenangkan hati mak bapak, insya Allah kalau kita dapat keturunan kita itu, anak kita itu nyenangkan hati kita. Nah, jadi dalam konteks konteks hadisnya, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua, niscaya anak-anakmu kage akan berbakti kepada engkau. Subhanallah, itulah jadi kebesaran Allah, di mana kalau kita berbuat baik, Allah akan memberikan ganjaran yang baik pula untuk kita ya. Betul. Baik, dan juga pastinya kita sudah ada penelpon lagi. Kiai, kita terima dulu. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Dengan Talita Atta di Jakabaring. Oke, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, pengen nanya, kalau lupa macam Niat buka, niat puasa, dan niat sahur ya? sahur ya. Dan apa-apa kok. Oke, siap. Ada lagi? Jangan. Oleh bangunnya kesiangan ya? Baik. Ada lagi mungkin Pak? Tidak ada lagi. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi Kiai, ini tentang niat nak puasa nih. Dia ini bangunnya kesiangan Kiai. Siapa mana Kiai? Hukumnya. Jadi memang dari awal kita itu dianjurkan dan perintahkan untuk berniat gitu ya. Sebab segala amal ibadah itu akan tidak mempunyai nilai kalau udah kasih niat. Baik. Iya, ada niat ya. Salah satu contohnya sholat. Sholat itu harus ada niat ya. Nah, diaplikasikan dengan usolli itu nah. Nah, itu juga puasa. Puasa itu dari awal kita sudah siap gitu ya untuk puasa dengan disertai dengan niat. Jadi kalau umpamanya kasusnya ibu ini tadi ya lupa niat, di awal dia sudah berniat sebulan-bulan penuh, maka tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Atau dialah sudah berniat waktu tarawih. Kan sudah tarawih itu kan ada niat. Iya, betul. Nawaitu saumawadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tahu-tahu waktu sahur tadi lupa, tidak apa-apa. Kesiangan. Tidak apa-apa. Dia lanjut ke puasanya. Tapi ternyata waktu pertama tadi dia tidak berniat sebulan-bulan penuh. Waktu tarawih lalu lupa pula. Dia tetap wajib meneruskan puasanya ya dengan menahan lapar, menahan makan minum di siang hari ya. Mengenai ganjaran balasannya itu kita serahkan kepada Allah. Baik, kalau misalkan telat kesiangan jangan mentang-mentang dia lupa niat laju sekedar kendak makan minum di siang hari, tidak boleh juga. Baik. Iya, kita harus nahan sebab puasa itu intinya itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dan membatalkan nilai-nilai puasa itu. Itu dia. Tapi kalau terlewat misalnya sahur diniatkan setelah sholat, misalnya baru teringat, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Kalaupun lupa nih, tapi tidak ada lupa nih. Iya. Banyak yang ingat ke. Puasanya lah berjalan, nah lupa berniat. Makanya Nabi kita itu berpesan kepada kita galau-galau umatnya ini, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur, jangan tidak makan sahur. Sebab dengan kita makan sahur ada penuh dengan keberkahan. Ingat ke niat tadi. Itu dia untuk kita bangun subuh-subuh bersiap juga untuk sholat pastinya. Iya. Baik, pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, dan segmen selanjutnya Kiai kita akan bagi-bagi hadiah untuk dua pemenang yang beruntung yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022 persembahan dari Beras Raja. Tetap bersama kami. Alhamdulillah kita masih di Anten-Anten Nunggu Buko bersama guru kita Kiai Haji Amiruddin Muslim tentang tema kita Ramadan Bertabur Rahmah. Dan ini Kiai, kita informasikan juga untuk pemirsa Anten-Anten ini bahwa hari ini mungkin yang masih nak mencari sembako salah sikoknya beras Kiai. Ini beras Raja mudah didapat di pasar-pasar tradisional dan juga supermarket. Dan pastinya di warung-warung dekat rumah Mang Cek Bicek. Jadi bisa dicari beras Raja, beras berkualitas
kecintaan kita akan beras asli produk dari Indonesia. Itu dia beras Raja ya. Dan juga kami ingat untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko bahwa sesaat lagi kita akan ada kuis berhadiah. Jadi siap ke teleponnya, siap ke sinyalnya. Silakan bergabung di 0711 38 0022. Tapi sembari kita menunggu nantinya untuk kuis, kita juga pengen bertanya dengan Kiai Haji Amiruddin ini tentang amal-amalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan ini, Cak Mano. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa amal-amal yang ringan tapi dia mengundang rahmah, mengundang ampunan, kebaikan dari Allah. Yang pertama adalah setelah kita menjalankan puasa dan tarawih, kita juga banyak dianjurkan untuk menggembirakan hati orang lain. Nah, itu juga mengundang, ya, mengundang rahmat. Bahkan Allah pernah menyatakan, kalau kamu ingin mencari aku, carilah di kehidupan orang-orang miskin. Nah, di kehidupan orang-orang yang lemah. Jadi ketika kita peduli kepada dulur kita, kawan kita, ya, tetangga kita yang tak kati, entah itu kita buat ke paket Ramadan, ya, sedekah, kurma dan lain sebagainya. Itu yang lebih hebat pahalanya atau kebaikannya dibandingkan dengan kita beribadah kepada Allah. Sebab hablum minallah penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah hablum minan nas. Hablum minan nas. Iya. Kalau umpamanya kita ini dinilai oleh manusia baik, maka penilaian Allah pun menjadi baik. Baik. Tapi sebaliknya, kalau kita ini ibadah kepada Allah tapi dinilai oleh manusia jelek, maka penilaian Allah itu pun jelek. Baik. Dan pastinya dengan niatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, ya, iya, ya. Jadi peduli tadi. Makanya kita di Palembang ini alhamdulillah warga masyarakat Palembang sudah banyak yang peduli. Entah itu terutama sehari ini Jumat barokah, Jumat penuh dengan rahmat, Jumat berbagi dan lain sebagainya. Banyak untuk saat-saat ini kalau kita agak rajin atau lewat kebetulan nak nyari kuliner, banyak wong-wong yang ada itu perhatian dengan fakir miskin, bagikan takjil. Ya, benar. Bukuan untuk bukan bukuan baik, tapi nasi bungkusnya juga. Nasi bungkusnya, aquanya dan lain sebagainya. Di situ Allah akan memberikan rahmat yang luar biasa. Jadi rahmat itu, kebaikan itu ada hubungannya dengan dengan kehidupan. Jadi kalau umpamanya kita sulit berbisnis, sulit berdagang, sulit jualan, nyari nafkah, dengan kita perhatian dengan dulur-dulur kita itu, luar biasa, akan dimudahkan oleh Allah. Baik, jadi dengan kita berbaik kepada sesama manusia, hablum minan nas itu tadi, kita pastinya akan diberikan ganjaran kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan juga salah sikoknya sempat Kiai sebutkan tadi bahwa kita ini memang dianjurkan untuk baik ke sesama dulu, untuk menjalin silaturahmi. Salah satunya doa orang yang terbaik itu adalah doa orang-orang yang membantu sesamanya, yang mudah, yang akan mustajab doanya, salah sikoknya. Baik, jadi salah sikok upaya itu adalah tetap bersedekah atau menjalin silaturahmi antar sesama. Itu. Baik, dan juga mungkin ada tips sendiri Kiai untuk kita ini bisa mendapatkan Ramadan yang penuh dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cak mana triknya? Sesuai dengan tujuan diwajibkannya Ramadan ini, supaya kita menjadi wong yang terbaik, supaya menjadi wong yang mulia, supaya menjadi wong yang bertakwa. Nah, inilah sebenarnya tujuannya itu. Di samping untuk yukassirus syahwah, untuk mengendalikan hawa nafsu. Betul. Jadi apa beda antara kita dengan malaikat? Kalau malaikat selamanya dia ibadah karena dia udah kasih hawa nafsu. Tapi kalau kita ini kadang-kadang ibadah, kadang tidak, kadang rajin, kadang males dan lain sebagainya. Karena ada